Selamat pagi, salam PPG Prajabatan. Kali ini saya Nuralis Pestarwan, tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya di SMK Negeri 5 sebagai tempat PPL 1 kami. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi dan menceritakan bagaimana lika-liku perjalanan kami selama melaksanakan PPL 1 di sekolah ini. Baik, untuk pertama saya akan ke Mbak Nicen terlebih dahulu. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Nicen dan rekan-rekan semuanya ini di sini? Kurang lebih kami praktik pembelajaran di SMK 5 Jember ini kurang lebih hampir 2 bulan ya. Jadi tentunya kami memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Salah satunya yang saya temui di kelas saya setelah saya mengobservasi, yang pertama kurangnya motivasi peserta didik dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi mereka kurang minat untuk belajar bahasa Inggris, mungkin disebabkan karena kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang ada di sini. Dan selanjutnya mereka juga kurang aktif dalam berbicara bahasa Inggris, mungkin karena mereka sulit, tidak memiliki motivasi untuk belajar, jadinya mereka sulit untuk berbicara bahasa Inggris. Seperti itu Mas Halis. Memang lebih ke arah internal dari peserta didiknya sendiri. Ya, benar sekali. Oke. Berikutnya mungkin kalau dari Mbak Luki yang dirasakan selama melaksanakan PPL di sini. Kalau dari saya sendiri, untuk di kelas saya, di kelas 11 APL itu permasalahannya lebih kepada kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi ketika misalkan saya berikan pertanyaan tematik, itu anak-anaknya itu seperti kurang respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, walaupun mereka sebetulnya bisa menjawab hal itu. Ya mungkin juga yang kedua itu mungkin karena perbendaharaan kosakata mereka kurang, sehingga menyebabkan juga kurangnya keaktifan mereka dalam menyampaikan pendapat, argumen gitu. Jadi linear ya permasalahan, atau mirip-mirip dengan yang dirasakan oleh Mbak Nicen. Kalau dari Mas Dika sendiri bagaimana kira-kira? Ya, kalau untuk saya sendiri dalam permasalahan dalam kelas, terutama sejak saya PPL awal 2 bulan yang lalu ini, yang pertama pastinya di lingkungan sendiri Mas. Jadi lingkungan ini memang kurang mendukung yang pertama, karena yang pertama dari kelas sendiri fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah memang kita lihat masih kurang seperti itu. Jadi seperti kalau kita dalam pembelajaran kita membutuhkan sebuah LCD atau proyektor, itu memang sangat sulit. Yang pertama jumlah proyektor yang memang terbatas, dan yang kedua memang tidak ada LCD di dalam kelas. Dan yang kedua ketika kita mengajar di siang hari, jadi di siang hari ini karena cuaca cukup panas seperti itu, kita juga berada di posisi di kota seperti itu, jadi peserta didik memang kurang merasa nyaman di kelas karena tidak ada air conditioner, terus tidak ada kipas, jadi suasana cukup panas, jadi adik-adik sekalian tidak fokus untuk belajar seperti itu. Dan yang kedua karena sekarang kan memang kita dituntut untuk berteknologi, jadi teknologi 4.0 seperti itu, dan sekolah sendiri saya lihat tidak siap seperti itu karena wifi pun tidak terjangkau di seluruh kelas. Jadi guru memang harus menyediakan hotspot untuk bisa membantu belajar dalam kelas, biar nantinya agar siswa juga bisa menggunakan teknologi dalam belajar. Jadi memang permasalahannya cukup kompleks ya, mulai dari keaktifan, kemudian pembenaran kosakata dari peserta didik, ditambah juga memang bagaimana kesiapan sekolah untuk mendukung prasarana untuk pembelajaran ini masih minim bisa dibilang ya. Oke, wah ini sangat luar biasa memang tantangan itu kita hadapi gitu ya. Kira-kira dari Mbak-mbak dan Mas ini apa yang bisa kita kontribusikan, yang bisa diberikan gitu kepada sekolah dan juga peserta didik agar selama PPL ini tujuan-tujuan pembelajaran, bagaimana kita mendidik peserta didik itu juga lebih optimal begitu. Kita mulai dari Mbak Nicen dulu mungkin. Oke, jadi menurut saya ya Mas Halis, karena kita guru di era yang modern, jadi seharusnya kita membawa media pembelajaran yang kekinian, yang disukai oleh peserta didik. Misalkan melalui website atau kita membuat sebuah games permainan dari teknologi. Sekarang anak-anak di SMK 5 kan membawa smartphone, jadi mereka mudah mengakses itu dan itu bisa
membuat mereka termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang menarik seperti itu. Seperti itu menurut saya ya, karena masalah saya di dalam motivasi peserta didik itu sangat rendah. Oh, dan itu it works bisa dibilang Ya, bagaimana I think it menginternalisasikan teknologi ke dalam pembelajaran, dalam media pembelajaran itu bisa meningkatkan semangat belajar Ya. yang pada akhirnya bisa tujuan pembelajaran juga bisa dicapai. Iya, Oh, seperti oke. itu. Kalau dari Mbak Luki sendiri, bagaimana pengalamannya Mbak Luki? Ya, kalau saya sendiri itu untuk menghadapi masalah yang ada selama saya mengajar, mungkin saya harus mengganti model pembelajaran yang sebelumnya menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Contohnya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode yang melibatkan peserta didik untuk saling berdiskusi, gitu. Sehingga mereka nantinya akan lebih aktif dalam belajar di kelas. Gitu masalah. Jadi memang peserta didik itu tanda kutip dipaksa untuk Iya. terlibat, sehingga dari keterlibatan itu juga mereka lebih aktif lagi Iya. untuk belajar, dan ditambah mungkin juga menggunakan media di dalam pembelajaran itu Iya, sehingga betul. terdorong untuk lebih aktif lagi begitu ya. Iya, Oh, benar oke. sekali. Wah, baik sekali ya. Kalau dari Mas Dika sendiri mungkin bagaimana Ya ini? pastinya kalau untuk kita berbicara fasilitas mas, pertama kalau dalam pembelajaran pastinya kita harus memberikan seperti memberikan lebih gitu. Jadi bukan hanya kita hanya berpangku di sekolah, kita juga sebagai guru memang harus berlatih mandiri. Seperti contoh kalau tidak ada proyektor atau gimana, kita harus mengusahakan memang harus ada. Dan yang kedua, kalau tidak ada seperti sound system dan sebagainya, kita memang harus menyediakan guru seperti itu. Dan yang kedua, kalau memang untuk AC atau bagaimana, memang kita harus memerlukan konsultasi kepada sekolah agar nantinya sekolah bisa berkembang atau bisa merubah suasana kelas itu menjadi nyaman untuk siswa itu sendiri. Oke. Jadi itu sudah bagaimana permasalahan yang ada, kemudian bagaimana rekan-rekan semua juga mencoba untuk mengovercome begitu ya, atau Iya. memberikan solusi mulai dari menyediakan media pembelajaran yang menarik dengan internalisasi teknologi, Iya. mengajak peserta didik untuk lebih aktif lagi, sehingga juga menyediakan waktu dan juga tenaga tambahan Iya, untuk iya. memfasilitasi peserta didik itu sendiri. Wah, jadi udah sangat-sangat membantu saya rasa ya, karena dari apa-apa itu sudah relevan dengan masalah yang terjadi di sekolah ini. Baik, terima kasih Mas dan Mbak ya Iya. atas kesempatan dan juga pemaparan informasinya. Baik ya, itulah bagaimana cerita kami. Cukup menarik memang dengan permasalahan yang ada, keaktifan peserta didik, kemudian prasarana sekolah yang masih minim, namun keterbatasan itu tidak menjadi permasalahan yang sangat besar bagi rekan-rekan kami semua ini untuk bisa berbagi dan melaksanakan PPL sebagai guru PPL di sekolah ini. Mudah-mudahan semangat dari teman-teman tetap berlanjut hingga di kemudian hari menjadi seorang guru yang profesional begitu. Terima kasih karena telah menonton. Kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.